Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai praktikum yang telah kami lakukan, yaitu bundle physics. Anggota kelompok kami yaitu ada saya, Desi Trisekar Wahyu dengan nomor NIM 038. Yang kedua ada Suci Ambarwati dengan nomor NIM 056. Dan yang ketiga ada Hatta Dayang Langga nomor NIM 058. Baik, yang pertama ada bab 1 mengenai latar belakang. Ilmu fisika tidak lepas dalam kehidupan sehari-hari. Banyak aktivitas atau kegiatan bahkan fenomena-fenomena dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan ilmu fisika dalam penerapannya tanpa kita sadari. Dari fenomena-fenomena tersebut, muncul teori-teori baru yang kemudian diuji kebenaran dari teori yang dihasilkan. Contohnya saja pada mainan anak-anak yaitu ayunan. Ayunan merupakan salah satu benda yang dapat dihitung menggunakan bundle fisis. Dari ayunan tersebut, dapat diperoleh besar periode, frekuensi, bahkan besar gravitasi bumi yang ada di suatu tempat. Pada percobaan ini, ayunan yang digunakan adalah ayunan yang dimodifikasi sehingga bebannya adalah bundle fisis. Berdasarkan penjelasan tersebut, dan banyaknya fenomena yang menerapkan bundle fisis, maka dilakukanlah percobaan bundle fisis agar dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, rumusan masalah dari percobaan ini yang pertama, bagaimana pengaruh simpangan sudut terhadap waktu, yang kedua, bagaimana pengaruh panjang lengan terhadap nilai periode, dan yang ketiga, bagaimana perbandingan nilai gravitasi secara percobaan dengan teori. Selanjutnya, tujuan dari percobaan ini yang pertama, yaitu menganalisis pengaruh simpangan sudut terhadap waktu, yang kedua menganalisis pengaruh panjang lengan terhadap nilai periode, dan yang ketiga menganalisis perbandingan nilai gravitasi secara percobaan dengan teori. Dan manfaat dari percobaan ini yang pertama dapat mengetahui pengaruh simpangan sudut terhadap waktu, yang kedua dapat mengetahui pengaruh panjang lengan terhadap nilai periode, dan yang ketiga dapat mengetahui perbandingan nilai gravitasi secara percobaan dan teori. Untuk yang selanjutnya yaitu bab 2, mana bundle fisis atau sering disebut dengan ayunan fisis merupakan benda yang bergerak harmonis sederhana di mana massa batang penghubung tidak dapat diabaikan. Tidak seperti bundle matematis yang massa batang penghubungnya dapat diabaikan. Batang penghubung tersebut memiliki lubang dengan jarak tertentu dan beban yang posisinya dapat diatur dengan jarak tertentu dari porosnya. Dan berikut yaitu gambar mengenai bundle fisis. Apabila ditinjau dari simpangan ayunan kecil, theta sama dengan 0, maka sin theta sama dengan theta. Dengan substitusi akan diperoleh d kuadrat theta per dt kuadrat plus gl theta per k kuadrat plus l kuadrat. Itu untuk persamaan 1. Persamaan 4 identik dengan d kuadrat theta per dt kuadrat plus omega kuadrat theta sama dengan 0, sehingga omega kuadrat sama dengan gl per k kuadrat plus l kuadrat. Dan t sama dengan 2pi akar k kuadrat plus l kuadrat per gl untuk persamaan 2. Dengan menerapkan kondisi awal dan penyelesaian integral, akan didapatkan t dalam bentuk deret binomial dalam fungsi theta per 2. Penerapan fungsi gamma menjadikan periode getaran dapat ditulis dalam bentuk deret sebagai berikut. T sama dengan 2pi akar k kuadrat plus l kuadrat per gl dalam kurung 1 plus setengah kuadrat sin kuadrat theta per 2 plus setengah kuadrat 3/4 kuadrat sin pangkat 4 theta per 2 plus dan seterusnya untuk persamaan 3.
Jika hubungan T sebagai fungsi H digambar, maka dapat digambarkan grafik berikut. Poros ayunan pada bundle fisis dapat diubah-ubah, sehingga panjang lengan gaya juga berubah. Jika lubang ayunan pertama adalah O dan poros ayunan adalah O aksen, dengan H adalah jarak dari titik O ke titik O aksen, maka L kecil sama dengan L besar min H. Dengan L besar adalah jarak dari lubang pertama ke pusat massa, dan L kecil adalah jarak poros ayunan ke pusat massa. Dengan mensubstitusikan persamaan 15 ke persamaan 14, maka akan diperoleh T sama dengan 2pi akar K kuadrat plus dalam kurung L besar min H pangkat 2 per G dalam kurung L besar min H. Dalam kurung L 1 plus setengah kuadrat sin kuadrat theta per 2 ditambah setengah kuadrat 3/4 kuadrat sin pangkat 4 theta per 2 dan seterusnya. Jika hubungan T kuadrat sebagai fungsi H digambar, maka dapat digambarkan grafik berikut. Sebagai gambar grafik hubungan T kuadrat sebagai fungsi H. Maka K sama dengan dalam kurung L min H. Pada saat H min akan diperoleh H min sama dengan L min K. Sehingga nilai percepatan gravitasi G pada nilai T kuadrat minimum akan menjadi G sama dengan 8pi kuadrat K per T min kuadrat 1 plus 1/4 plus sin kuadrat theta per 2 plus 9/4 sin pangkat 4 theta per 2 dan seterusnya. Selanjutnya pada bab 3 terdapat alat dan bahan. Alat dan bahan yang pertama yaitu busur, yang kedua batang homogen, yang ketiga pendulum, yang keempat meteran, dan yang kelima stopwatch. Berikut merupakan gambar percobaan dari percobaan bandul fisis. Selanjutnya, variabel percobaan 1. Variabel kontrolnya berupa banyaknya getaran atau N, kemudian panjang lengan, dan variabel manipulasinya berupa simpangan sudut, variabel responnya berupa waktu, nilai periode, nilai percepatan gravitasi. Kemudian pada variabel percobaan yang kedua, variabel kontrolnya berupa banyaknya getaran dan simpangan sudut. Kemudian variabel manipulasi berupa panjang lengan. Dan variabel responnya berupa waktu, nilai periode, dan nilai percepatan gravitasi. Selanjutnya, langkah percobaan dalam percobaan bandul fisis. Sebelum melakukan praktikum, menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Selanjutnya, melakukan kalibrasi pada alat eksperimen yang akan digunakan. Kemudian, melakukan kalibrasi pada alat eksperimen yang akan digunakan. Langkah selanjutnya adalah mengukur panjang bandul dari ujung atas ke poros sebagai H. Kemudian mengukur panjang bandul dari poros ke ujung bawah sebagai L. Selanjutnya menentukan simpangan sudut dan banyaknya osilasi pada bandul. Setelah menentukan simpangan sudut, hal yang dilakukan adalah melepaskan bandul agar berosilasi dan menekan tombol mulai pada stopwatch. Kemudian menekan tombol berhenti pada stopwatch ketika bandul telah berosilasi beberapa kali. Setelah itu, mencatat data yang diperoleh selama eksperimen dilakukan. Yang terakhir, mengulangi eksperimen beberapa kali dengan sudut simpangan yang berbeda serta panjang H dan panjang L yang sama. Berikut adalah data yang telah kami peroleh dari percobaan yang telah dilakukan. Pada praktikum ini dilakukan percobaan sebanyak 2 kali, yaitu pada manipulasi sudut dan pada manipulasi lengan panjang. Tabel pertama ini adalah data yang diperoleh dari manipulasi sudut. Next. Next. Next.
Nah, dari praktikum pertama yang dilakukan dengan memanipulasi sudut simpangan sebanyak 5 kali dengan rentang 4 derajat sampai 14 derajat. Setiap manipulasi sudut dilakukan pengulangan sebanyak 10 kali sehingga diperoleh nilai waktu dan periode yang kemudian akan digunakan untuk menghitung gravitasi percobaan. Maka akan didapatkan data seperti pada tabel tadi, seperti tadi. Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa periode berdasarkan perhitungan dan percobaan memiliki nilai yang hampir sama. Rata-rata periode pada setiap manipulasi sudut memiliki nilai yang hampir sama. Apabila data tersebut diubah ke dalam bentuk grafik, maka akan terbentuk grafik seperti yang ada ditampilkan. Selain itu, dapat dilihat ketika sudut berada pada 8 derajat dan 12 derajat, grafik mengalami penurunan. Namun pada sudut 10 derajat dan 14 derajat, grafik mengalami kenaikan. Dan selisih antara periode rata-rata pada setiap manipulasi sudut dengan periode teori adalah 0,06 second sampai dengan 0,0474 second. Pada tabel pertama juga diperoleh nilai gravitasi secara percobaan. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa hasil gravitasi secara percobaan hampir sama dengan gravitasi secara teori dan nilainya mendekati. Next. Nah, ini adalah tabel dari data yang kami peroleh dari manipulasi lengan panjang bandul. Next. Pada praktikum kedua dilakukan manipulasi panjang dengan lengan panjang bandul sebanyak 5 kali dengan rentang 0,450 meter sampai dengan 6,60 meter. Dengan setiap manipulasi panjang yang dilakukan pengulangan sebanyak 10 kali. Dari percobaan tersebut diperoleh nilai waktu dan periode yang kemudian akan digunakan untuk menghitung nilai gravitasi percobaan. Maka akan didapatkan data seperti tabel tadi. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa periode berdasarkan percobaan dan perhitungan pada setiap manipulasi panjang lengan bandul memiliki nilai yang hampir sama dan mendekati. Apabila data tersebut diubah dalam bentuk grafik, maka akan terbentuk grafik seperti grafik yang telah ditampilkan itu. Nah, dapat dilihat melalui grafik tersebut, grafik mengalami kenaikan pada setiap data manipulasi panjang lengan, sehingga nilai panjang lengan bandul berbanding lurus dengan nilai periode. Pada tabel tadi juga diperoleh gravitasi secara percobaan. Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa hasil gravitasi secara percobaan hampir sama dengan gravitasi secara teori. Next. Nah, pembahasannya perbedaan antara periode percobaan dan periode teori dari percobaan 1 dan percobaan 2 tidak terlalu besar dengan taraf ketelitian percobaan 1 sebesar 95,8% sampai 96,7% dan taraf ketelitian pada percobaan 2 sebesar 97% sampai dengan 98,73%. Perbedaan hasil periode percobaan dan periode teori disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Salah satu faktor tersebut adalah ketidaktepatan ketika menekan stopwatch dan melepas bandul atau setelah bandul telah berosilasi sebanyak 5 kali, sehingga dapat mempengaruhi hasil waktu yang dibutuhkan bandul untuk berosilasi selama 5 kali. Lalu, perbedaan antara gravitasi percobaan dan teori dari percobaan 1 dan percobaan 2 tidak terlalu besar dengan taraf ketelitian gravitasi pada percobaan 1 sebesar 91,7% sampai 93,36% dan taraf ketelitian pada percobaan 2 sebesar 94,01% sampai 97,57%. Faktor yang menyebabkan hasil gravitasi antara percobaan dan teori
berbeda, yaitu pertama adalah besar kecilnya periode yang diperoleh melalui percobaan. Yang kedua adalah letak melakukan praktikum. Seperti yang diketahui bahwa tempat pelaksanaan praktikum bandul fisis ini terdapat pada lantai 3, di mana letak melakukan praktikum sedikit lebih jauh dari inti bumi. Semakin jauh letak benda terhadap inti bumi, maka gaya gravitasi yang bekerja pada benda tersebut akan semakin berkurang. Hal tersebut terjadi karena ketika benda jauh dari inti bumi, maka benda akan semakin dekat dengan bagian luar bumi, di mana pada bagian luar bumi tidak ada gravitasi yang bekerja. Oleh karena itu, semakin tinggi letak benda, maka gaya gravitasi benda yang bekerja akan semakin kecil. Lalu yang ketiga adalah penggunaan pi dalam menghitung besar gravitasi. Seperti yang kita ketahui, bahwa pi yang dapat kita gunakan ada dua, yaitu pi dalam desimal, yaitu 3,14, dan pi dalam pecahan, yaitu 22/7. Apabila menggunakan pi desimal, maka akan mengurangi taraf ketelitian yang dihasilkan, karena penulisan pada angka desimal akan mengalami pembulatan. Hal tersebutlah yang membuat hasil perhitungan berbeda dengan hasil teori. Sedangkan apabila menggunakan pi pecahan akan memiliki taraf ketelitian yang sedikit lebih tinggi. Hal ini disebabkan dalam penulisan pecahan tidak terdapat pembulatan, sehingga meminimalisir perbedaan antara hasil perhitungan dengan teori. Next. Baik, yang selanjutnya yaitu bab 5, di mana bab 5 terdapat kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan dari percobaan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa besar sudut simpangan tidak berpengaruh pada waktu yang dibutuhkan bandul untuk berosilasi. Sedangkan panjang lengan bandul fisis mempengaruhi besar periode. Semakin besar nilai panjang lengan, maka periode yang dihasilkan juga akan semakin besar. Perbandingan nilai gravitasi secara percobaan dengan teori hampir sama, dan nilainya mendekati dengan persentase taraf ketelitian gravitasi percobaan pada percobaan 1 sebesar 97,7% sampai 93,36%. Dan taraf ketelitian pada percobaan 2 sebesar 94,01% sampai 97,57%. Dan untuk saran, sebelum melakukan praktikum, sebaiknya praktikan mempelajari materi yang digunakan sebagai eksperimen sehingga dapat meminimalisir kesalahan yang terjadi pada saat percobaan. Pada saat mengambil data, disarankan agar lebih teliti, agar data yang diambil sedikit lebih akurat, karena nilai data yang diambil sangat berpengaruh pada hasil percobaan. Baik, sekian dari apa yang dapat kami sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.